Kekalahan memalukan Jerman dalam pertempuran Stalingrad pada bulan Februari 1943 menjadi titik balik di front timur. Dengan menyerahnya tentara ke-6 Jerman, pimpinan Jenderal Feldmarschall Friedrich von Paulus di Stalingrad, pasukan Jerman sekarang terus dipukul mundur pasukan Uni Soviet hingga sampai 400 km. Dibutuhkan Jerman kurang lebih 2 bulan untuk benar-benar menstabilkan garis depan dari gempuran Uni Soviet. Melihat peluang yang terbuka untuk melakukan serangan balik terhadap Uni Soviet yang kelelahan mendorong mundur Jerman, Adolf Hitler meminta pimpinan militernya untuk melaksanakan operasi serangan baru. Jenderal Walter, model sesuai dengan perintah Hitler, mempersiapkan sebuah serangan besar untuk menguasai Kursk dengan kode operasi Citadel. Pertempuran Kursk menjadi percobaan penyerangan terakhir Jerman terhadap Uni Soviet, di mana setelahnya Jerman tidak dapat melakukan serangan besar dalam bentuk apapun kecuali bertahan. Di dalam pertempuran Kursk inilah terjadi sebuah pertempuran tank terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah modern manusia. Tetapi hal tersebut tidak terjadi di seluruh wilayah Kursk, melainkan hanya di sebuah kota kecil bernama Prokhorovka. Berikut ini ada 3 fakta menarik pertempuran di Prokhorovka. Satu-satunya pertempuran tank terbesar dalam sejarah manusia. Menurut sejarah, hanya di kota Prokhorovka lah manusia pernah melibatkan sangat banyak tank demi keuntungan strategis militer. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan terjadi sebuah pertempuran tunggal yang begitu besar antara besi-besi beroda rantai tersebut. Terjadi pada tanggal 12 Juli 1943. Pasukan tank Jerman pemimpin Jenderal Werner Kemp dan Hermann Hoth mendapat tugas untuk menguasai Prokhorovka 7 hari setelah Jenderal Model melancarkan operasi Citadel. Kedua pasukan tank tersebut kemudian berhadapan dengan pasukan tank pengawal ke-5 Uni Soviet pimpinan Jenderal Pavel Romanstrov. Pada saat itu pasukan Jerman diminta untuk memukul mundur kekuatan Soviet di Prokhorovka sehingga dapat menyerang konsentrasi pasukan Soviet lainnya di kota Oboyan dari belakang. Mengetahui gerakan yang sedang Jerman lakukan, Jenderal Romanstrov mendapat perintah untuk melindungi Prokhorovka sampai titik darah penghabisan. Karena jika kota itu jatuh, maka seluruh garis pertahanan Soviet di Kursk akan runtuh. Melibatkan ratusan tank. Menjadi pertempuran tank terbesar dalam sejarah, tentunya mereka harus melibatkan banyak tank. Hingga saat ini belum ada angka pasti berapa jumlah tank yang terlibat dalam pertempuran Prokhorovka oleh kedua belah pihak. Tetapi menurut data yang ada, setidaknya Jerman menurunkan 500 tank dan melawan 800 tank Soviet. Dari awal sampai akhir pertempuran, Uni Soviet harus menerima korban terbanyak di mana sekitar 400 tanknya dihancurkan Jerman. Hal ini terjadi dikarenakan Jerman menggunakan kombinasi tank termutakhirnya yaitu tank medium Panther dan tank berat Tiger. Meskipun begitu, jumlahnya tidak terlalu banyak karena biaya yang sangat mahal dan bahan baku yang langka. Demi menutupi kekosongan itu, pasukan tank Jerman mengandalkan tank medium Panther-nya sebagai ujung tombak melawan sekutu. Sedangkan pihak Uni Soviet memilih untuk menggunakan tank terbaiknya yang legendaris, yaitu tank medium T-34. Selama pertempuran Prokhorovka, pasukan tank Soviet menggunakan taktik steamroller atau penyerangan dalam jumlah sangat besar untuk meletihkan pasukan tank Jerman. Jika Jerman memiliki 200 hingga 300 tank yang akan digunakan untuk menyerang ataupun bertahan,
maka Uni Soviet akan meluncurkan 2 hingga 3 kali lipatnya. Oleh karena sebab inilah mengapa jumlah korban Soviet biasanya jauh lebih banyak dari Jerman dalam pertempuran mereka di front timur, baik dari segi tank dan manusia. Jerman dan Soviet gagal meraih satu sasaran pun. Banyak melibatkan tank seperti yang dilakukan Jerman dan Uni Soviet untuk pertempuran tunggal di Prokhorovka, ternyata gagal meraih satu sasaran pun bagi kedua belah pihak. Pasukan tank Jerman yang berusaha memukul mundur pertahanan Soviet di kota Prokhorovka harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat menembus pasukan Jenderal Rominstrov. Kegagalan ini membuat seluruh elemen serangan lanjutan Jerman ke arah Kursk menjadi tersendat. Namun banyak yang berpikir bahwa Jenderal Pavel Rominstrov bersama pasukan tank pengawal kelimanya sebagai pemenang pertempuran. Jika dilihat dari gambaran yang lebih besar, Rominstrov memang memenangkan pertempuran karena berhasil membendung serangan Jerman. Tetapi ketika Soviet melancarkan serangan balik dari arah datangnya pasukan Jerman, mereka gagal menguasai satu daerah pertahanan pun dan harus mundur ke wilayah awal. Kegagalan itu membuat Uni Soviet tidak dapat mengeksploitasi kemunduran Jerman dari Prokhorovka yang membuat mereka harus bermain bertahan sampai akhirnya mendapat bala bantuan baru. Disinilah letak kegagalan Soviet yang membuat mereka tidak jauh berbeda dengan Jerman. Meskipun di dalam medan pertempuran, Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dan harus menanggung jumlah korban perang yang jauh lebih besar.